Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niken Aishintawati dengan NIM 223380, mahasiswa dari Universitas Primagraha, Program Studi Manajemen. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Seminar MSDM dengan topik kasus PHK massal di startup Indonesia. Studi pada Shopee, Gojek, Tokopedia, dan Ruang Guru. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang kasus. Yang pertama, ada beberapa tahun terakhir kita menyaksikan maraknya PHK massal di berbagai perusahaan rintisan besar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan seperti Shopee, Tokopedia, Ruang Guru melakukan pemutusan hubungan kerja kepada ratusan bahkan ribuan karyawan. PHK ini dilakukan dengan alasan efisiensi dan perampingan organisasi pasca pandemi serta kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Kemudian di sini ada data dan fakta. Sebagai contoh, Shopee telah melakukan PHK lebih dari 3.000 karyawan dalam kurun waktu 2022 hingga 2023. Sementara Ruang Guru pada akhir tahun 2022 juga mem-PHK ratusan karyawannya, bahkan banyak dari PHK ini dilakukan secara mendadak dan menimbulkan reaksi negatif dari publik. Sumber data berasal dari CNB Indonesia, Kompas, dan media daring lainnya. Kemudian di sini ada permasalahan MSDM. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah lemahnya komunikasi manajemen terhadap karyawan, ketidakjelasan proses PHK, kurangnya pendampingan pasca PHK, dan tidak adanya program transisi bagi karyawan yang terdampak. Hal ini menciptakan tekanan psikologis yang tinggi serta menurunkan moral karyawan yang tersisa. Kemudian ada teori-teori yang terkait. Saya menggunakan pendekatan teori organisasional justice yang menekankan pentingnya keadilan prosedur dalam pengambilan keputusan. Selain itu, teori manajemen krisis SDM relevan dalam kasus ini karena perusahaan perlu memiliki perencanaan dan kebijakan yang baik dalam menghadapi situasi krisis tenaga kerja. Kemudian ada cara menganalisis masalah. Jika perusahaan tidak menangani PHK dengan pendekatan humanis dan adil, maka akan muncul rasa tidak percaya diri dari karyawan. Citra perusahaan memburuk dan produktivitas menurun. Terlebih lagi, jika karyawan yang tidak terkena PHK akan mengalami survivor syndrome, yaitu rasa bersalah dan ketidakpastian. Kemudian, solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan, diantaranya beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain membuat program outplacement untuk membantu membuat karyawan mencari kerjaan baru, menyediakan dukungan psikologis, serta memberikan informasi yang transparan sebelum proses PHK dilakukan. Semua itu penting untuk menjaga kepercayaan dan keberlangsungan organisasi. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi saya kali ini. Sebagai penutup, PHK memang terkadang tidak bisa dihindari, namun manajemen sumber daya manusia harus menangani hal ini dengan pendekatan yang adil, manusiawi, dan terencana. Jika tidak, perusahaan akan kehilangan aset terbesarnya, yaitu kepercayaan dan loyalitas karyawan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.